Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12 Merdeka 3 dengan saya William Anggar Stanggang beserta dengan rekan saya. Saya Salsafira Putri. Saya Alena Fauzi. Saya Wayan Juwita. Saya Dewa Eka Mafifi Indriani. Saya Salman Alhusin. Saya Yuda Rizky Maulana. Di sini kami akan melaksanakan percobaan untuk menerapkan praktikum dari reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi dalam percobaan anjing menggonggong. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu reaksi reduksi dan oksidasi? Kalau belum, simak video ini ya. Oke guys, do you know exactly what is reduction and oxidation reaction? If you do, well congratulations, your knowledge of chemistry is very broad. And if you don't, no worries. We will discuss this together in this practical video. Okay, switch to bahasa. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, reaksi penurunan bilangan oksidasi atau bilox, serta reaksi pelepasan oksigen. Sedangkan reaksi oksidasi adalah kebalikan dari reaksi reduksi, yakni pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, dan ion, reaksi kenaikan bilangan oksidasi, serta reaksi penangkapan oksigen. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum untuk menerapkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi lewat praktikum anjing menggonggong. Buat teman-teman yang penasaran apa itu praktikum anjing menggonggong, yuk simak videonya. Oke, langkah yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan yang terdiri dari gelas ukur berukuran 1000 ml, nampan, air, karbit, stik es krim, dan juga korek api. Masuk ke langkah percobaan, yang pertama adalah mengisikan gelas ukur dengan takaran 1000 ml air. Langkah yang kedua adalah menutup gelas ukur dengan menggunakan telapak tangan, lalu masukkan karbit ke dalam nampan. Lalu yang ketiga adalah membalikkan gelas ukur dan menangkap karbit di dalam nampan serta mendiamkannya sampai terjadi reaksi di dalam gelas ukur. Selanjutnya, setelah air turun 1 garis, balikkan gelas ukur, lalu bakar stik es krim dan masukkan ke dalam gelas ukur. Di percobaan kedua ini, kita hanya perlu melakukan langkah yang sama seperti yang kita lakukan di percobaan pertama. Namun, kita akan mengurangi jumlah air yang dimasukkan ke dalam gelas ukur serta reaksi gas asetilen di dalam gelas ukur setelah menangkap karbit. Di sini kami juga melakukan percobaan ketiga untuk membandingkan percobaan yang berhasil dan juga percobaan yang gagal. Kita hanya perlu mengulangi langkah yang sama, namun kami tidak menggunakan air dan hanya menggunakan volume gas asetilen di dalam gelas ukur. Dan yang terjadi adalah ketika gas asetilen dibakar akan menimbulkan jelaga di sekitar gelas ukur. Nah, untuk hasil percobaan yang pertama, dengan menggunakan volume air 1000 ml, volume gas asetilen 6 garis atau 600 ml akan menghasilkan suara yang sangat nyaring dan terjadi pembakaran yang sempurna. Di percobaan yang kedua, dengan menggunakan volume air sebanyak 800 ml dan volume gas asetilen 4 garis atau 400 ml akan menghasilkan suara yang nyaring dan terjadi pembakaran yang sempurna. Dan untuk percobaan terakhir, dengan menggunakan volume air 0 ml, volume gas asetilen 500 ml akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna dengan suara yang sangat nyaring. Oke guys, what actually happened in the experiment? Setelah kita melakukan percobaan, dapat diketahui bahwa dalam percobaan yang kita lakukan telah terjadi proses pembakaran sempurna yang dapat menghasilkan gas asetilen tanpa menimbulkan jelaga. And then, what happens when the combustion process is not perfect? Maka, yang terjadi adalah ketika gas asetilen tersebut dibakar, akan menghasilkan jelaga yang menghitam dan akan menimbulkan karbon monoksida seperti pada gambar berikut ini. Oke, we have to know guys, asetilen adalah gas yang sangat mudah terbakar dan meledak. So, asetilen is a very dangerous material. Asetilen sangatlah berbahaya apabila terkena panas, api, maupun bahan oksidator yang lain.
Hubungan dari gas etilen dengan percobaan yang telah kita lakukan adalah ketika gas etilen itu dibakar, maka akan menghasilkan suara atau bunyi yang nyaring dan mirip dengan suara lolongan anjing. Oleh karena itu, percobaan yang telah kita lakukan tadi disebut dengan percobaan anjing menggonggong. Bukan berarti kita menggunakan suara lolongan anjing yang asli ya teman-teman. So, we have just carried out of 3 experiments, 2 of which were successful and 1 failed. Oke, mengapa percobaan dapat gagal? Karena percobaan tersebut menghasilkan jelaga yang menghitam di bagian bawah gelas ukur. Jelaga yang menghitam terjadi karena pembakaran tidak sempurna. Salah satu faktor penyebab pembakaran tidak sempurna adalah karena volume gas etilen tidak terlalu banyak. Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa semakin banyak volume gas asetilen yang terbentuk, maka suara lolongan akan semakin keras dan jelaga tidak akan terbentuk. Oke, and the last but not least, mengapa sih reaksi antara karbit, air, dan api dapat terjadi seperti itu? Karena pada percobaan tersebut telah terjadi reaksi redoks. Jadi, apa sih reaksi redoks itu? Oke, reaksi redoks adalah gabungan dari reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi yang telah kita bahas di awal tadi. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang telah kita lakukan dalam percobaan tadi ya teman-teman. Yang pertama ada C2 yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau biloks dari -1 ke +4 yang disebut dengan reaksi oksidasi. Lalu ada O2 yang mengalami penurunan biloks dari 0 ke -2 yang mana menghasilkan reaksi turun atau reduksi.